يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والفريقين برب الرميل يا على حبيبك خير خلق كلهم يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah ala niyatin Allah yaftahu alaina futuhan 'arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ma ila arwahil ulama'i 'alimin wal awliya'i shalihin wa liladayya al-hadirin ajma'in Allah yaqbalu min al-jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yasu'u sya'nal jami' fid dunya wal akhirah. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا أن الله شافي لا شفاء إلا شفاءه وعلى نية أن الله يغفر ويرحم للمعلمين ولمشايخنا والوالدين وجدنا وجداتنا ولأمنا ولأماتك وخالنا وخالاتنا ولمن حق علينا. والفاتحة أن الله يعلمنا بعلوم الدين بعلم الدين والمصلحة والمنفعة وبتلك النيات تقربا إلى الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah berkenankan kembali perjumpaan kita, dan atas izin Allah kita sama-sama masih dalam keadaan sempurna mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Allah berikan kita nikmat sehat, panjang umur, keluasan rezeki,
dan nikmat iman dan Islam. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin. Pembahasan kita kali ini masih ada yang ingat Bapak-bapak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liman syai'ihi wa liwalidayhi amin amin ya rabbal alamin. ورويت عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والسخير قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار وقريب من الناس بعيد عن النار. وللنبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداءوا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أنواع البلاء بالجمعة. وقال إذا سأل سائل فلا تقطعوا عليه مسألة حتى يفرغ منها ثم ردوا عليه بطارة ولجن بدر يسير أو برد جميل فإنه قد يأتيكم من ليس بأنس ولا جان ينظر كيف صنعكم بما خولكم الله. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang sedekah salah satu dari bagian sekian banyak ajaran agama kita yang dihukumi sunnah oleh Allah dan memiliki fadilah keutamaan yang banyak. Bahkan jamaah rahimahumullah, ada dosa-dosa yang gak bisa dihapus oleh sholat, kata Nabi ya. Inna dunuba la yukaffiruhu sholat wa la yukaffiruhu siyam wa la hajj wa la zakat walakin yukaffiruhu rajul bisadaqah. Sungguhnya kata Rasulullah SAW, ada dosa yang gak bisa dihapus oleh sholat ya. Dosanya apa Nabi gak jelasin. Ada dosa yang gak bisa dihapus oleh puasa, gak bisa dihapus oleh haji, tapi dosa itu bisa dihapus dengan seorang bersedekah ya. Hadis ini berkenaan dengan pas kalian ada sahabat Rasulullah SAW ketika menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kemampuan dirinya untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak sebagaimana sahabat yang lain ya. Abu Bakar tidak bisa ditandingi oleh Umar tidak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat yang Abu Rahman bin Auf juga begitu, nggak ada bisa ditandingi oleh mereka. Ada sahabat Rasulullah yang sedih dan tidak bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah semampu sebagaimana sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya wahai sahabatku, namanya Jumail bin As. Kata Rasulullah, wahai Jumail, sesungguhnya ada dosa yang nggak bisa dihapus oleh sholat, nggak bisa dihapus oleh puasa, nggak bisa dihapus oleh haji, tapi dosa itu hanya bisa dihapus dengan sedekah. Kemudian Jumail saat itu pulang ke rumah, bilang pada istrinya, apa yang kita miliki di rumah? Yang kita miliki ada sekian rak gandum, bawa. Kata istrinya, buat kita gimana? Ya, aku tinggalkan kau kepada Allah. Kita lebih cinta kepada Rasulullah. Dibawa dikasih Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada Umar, bagaimana keluargamu? Ya, aku serahkan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah hanya mengambil sedikit. Saat itu akan terjadi perang Uhud, yang mana Rasulullah mengumpulkan semua sahabat agar menyumbangkan harta untuk bekal perang Uhud. Nah, hadis itu ada ketika itu. Jadi Rasulullah mengatakan ada dosa yang nggak bisa dihapus kecuali oleh sedekah. Dosanya apa nggak dijelaskan oleh Nabi. Ya.
Maka Rasulullah saat itu banyak bercerita tentang bagaimana orang-orang nanti di hari kiamat dia berada di naungan sedekah. Yastazillu bis-shadaqah yauma la zilla lahu illa yastazillu bis-shadaqah. Nanti pada hari kiamat ada orang yang tidak diberikan naungan, tapi naungan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis Nabi yang dibacakan, yang kita bacakan. Rasulullah berkata, "Al-bakhilu ba'idu minallah ba'idu minal jannah." Allah sifat bakhil itu dia jauh dari Allah. Jadi orang bakhil itu Allah jauh pada orang. Kemudian ba'idu minal jannah, surga juga jauh dari surga. Wa ba'idu minan nas, orang manusia juga jauh dari orang manusia. Jadi orang bakhil itu orang lain nggak mau dekat. Surga juga nggak bakalan dekat. Allah juga nggak ada. Wasahi kata Nabi sebaliknya qaribu minan minallah. Orang yang dermawan maka Allah dekat. Qaribu minal jannah, surga dekat. Qaribu minan nas, manusia juga orang banyak juga dekat sama orang dermawan. Betul kan? Ya. Jadi kalau ada orang pelit, kira-kira ini ditemenin orang kagak, ya kagak. Yang ada orang pada ngejauh. Apa yang kata Rasulullah itu benar. Kemudian hasinu amwalakum bi zakati wa da'u mardhakum bis shadaqah. Lindungi harta kalian, jaga harta kalian dengan zakat. Wa da'u mardhakum bis shadaqah, dan obati penyakit kalian dengan sedekah. Di sini sahih. Jadi bagi sekalian, salah satu keutamaan sedekah itu diantaranya adalah mengobati penyakit. Ya, cuma terkadang orang salah kaprah. Ya, salah kaprahnya itu apa ya? Ketika dia berobat, orang pintar dan orang pintar itu mengerti agama. Ya. Ada juga yang mengerti. Artinya dia mengambil jalan itu tadi. Ya udah, dia potong kambing bagi anak yatim. Gimana Pak Ustaz, ada benernya? Bener, ada bener. Karena itu tadi penyakit itu bisa ditolak dengan sedekah. Kemudian wastakbaru anwa'an bala bid-du'a, dan tolaklah macam-macam bala dengan doa. Ya. Idza sa'ala sa'ilun fala taqta'u 'alaihi mas'alah. Kalau datang kepada kita minta-minta, orang minta-minta datang kepada kita kata Nabi. Kemudian fala taqta'u 'alaihi mas'alah, jangan kau potong problemnya. Jangan kau potong masalahnya. Hatta yaqruba minha, sampai masalah dikelar. Hajatnya apa? Minta makan, perlu makan, kasih makanan. Hajatnya apa? Kata Nabi, kalau dia minta-minta jangan dipotong. Summa raddu alaihi bi ghawri walayyin bi raddin yasir atau bi raddin jamil. Kalau kita pengen nolak, bi raddin jamil, tolak dengan bahasa yang baik. Minta-minta nih, ya maaf, belum bisa ngasih, tolak dengan omongan yang baik. Ya, bainahu qad ya'tikum man laysa bi unsin wala jan, kata Rasulullah. Boleh jadi ada orang datang minta-minta, ternyata laysa bi unsin wala jan, dia bukan manusia, bukan jin. Ya. Minta-minta, kata Nabi, dia datang boleh jadi bukan manusia, bukan jin. Kalau ada yang datang minta-minta, dua opsinya, kasih atau tolak dengan omongan yang baik. Kata Nabi, boleh jadi dia bukan manusia, bukan jin. Kalau bukan manusia, bukan jin, siapa? Ya. Apa kata Nabi? Yanzuruna kaifa sani'akum bima qawwalakum Allah. Allah hanya sekedar ingin tahu, menguji orang ini, ya bakhil atau dermawan. Sengaja Allah utus. Sekedar ingin uji. Wa fi riwayatin qala Sufyan as-Tsauri, ada sebuah riwayat berkata Sufyan as-Tsauri seorang tabi'in, lamma ja'ani sa'il, ketika aku kedatangan orang minta-minta, wa huwa dalam keadaan sedih, wa dalam keadaan lapar,
Dan orang itu sangat tua, min kibarit syuyukh, sangat tua orang. Jalannya tertatih-tatih, dan kemudian aku panggil. Kemudian aku ngambil makan, kata Sufyan Tsauri dikasih makan. Dikenyangin perutnya juga, kasih makan Sufyan Tsauri. Dan Sufyan Tsauri ngomong, ya, sering datang kemari, sering lewat sini. Iya sering. Besok kalau lewat lagi datang, jangan lupa datang. Jangan lupa mampir, datang ke sini. Aku akan sediakan apa saja yang aku punya. Ya, mau kemana? Nggak tahu tujuannya. Hari Sufyan Tsauri selar makan udah habis tuh makan, Sufyan Tsauri masuk ke dalam pamit. Ya, ingin ngambil bekal, ngasih duit atau gimana kepada tukang minta-minta itu. Pas dia keluar, tukang minta-minta udah kagak ada. Udah kagak ada tukang minta-minta. Dan makanan yang di sampingnya dikasih makan itu, dan di samping Sufyan Tsauri dimakan dengan lahap dan habis, makanan itu masih utuh. Makanan itu masih utuh, nggak dimakan. Padahal Sufyan Tsauri itu mengetahuinya di sampingnya lagi makan, gitu kan, dikasih makan lagi makan. Maka Sufyan Tsauri mengingat hadis Nabi, ya, idza salaka sa'il fala taqum alaihi masalahah. Kalau datang orang minta-minta, maka jangan diputus. Problemnya apa? Jangan diputus. Maksudnya jangan di-cut. Pilihannya dua. Kata Rasulullah SAW, rudduhu alaihi biraddin jamil, tolak dengan omongan yang baik. Atau sebaliknya kita kasih yang menyenangkan dia. Fa innahu qad ya'tikum man laysa bi'unsin wala jan. Boleh jadi orang yang datang kepada engkau itu bukan manusia, bukan jin. Hadisnya nggak nyebut malaikat, nggak disebut malaikat. Tapi siapa lagi kalau Nabi mengatakan bukan manusia, bukan jin, kalau bukan malaikat? Ya. Tujuannya apa? Kata Rasulullah SAW, kaifa yanzuruna kaifa sani'akum fima khawalakumullah. Allah sekedar ingin menguji tapi sejauh mana kedermawanan kita terhadap hamba Allah yang Allah utus kepada kita. Ya. Pak Habib Abdurrahman Segaf itu, ya, salah satu sosok, beliau itu wali, ya, salah satu sosok yang nggak pernah nggak ngasih kalau orang minta-minta, nggak pernah, siapapun dia. Dan kita kan ngaji sama beliau ya, dan beliau selalu ngomong gitu, jangan lihat orangnya, lihat kebutuhan. Jangan lihat orangnya, lihat kebutuhannya, apa yang dia minta. Karena kata beliau tuh orang tuh suka minta-minta buat makan, ya, orang itu nggak pantas diminta-minta. Tapi saat dia bilang buat makan, hukumi dia lagi lapar. Kita hukumi dia sedang butuh makan. Kasih buat sekalian, kasih. Boleh jadi dia diutus sebagai manusia oleh Allah sebagai ujian buat kita. Apakah kita bakhil atau kita termasuk sakit, orang yang dermawan atau bakhil? Atau dia sekedar datang kepada diutus oleh Allah sebagai malaikat utusannya. Dan kisah-kisah itu banyak. Zaman tabi'in, zaman sekarang banyak, Pak. Ternyata minta-minta itu ternyata ya, orang itu dalam, dia keluar udah kagak ada orang. Dia mau ngasih udah kagak ada, atau kemana? Padahal dia minta-minta. Ketika orang ke dalam mau ngasih sesuatu udah kagak ada. Iya, ya, itu Pak sekali. Kemudian ada kisah dari Malik bin Dinar, seorang ulama tasawuf. Malik bin Dinar itu dia adalah ulama tasawuf di zaman tabi'in sekelas Hasan Basri, cuma dia bidangnya tasawuf. Dia kisah bahwasanya mengisahkan satu ketika ada qala kana fi man qablakum rajulun ya'ti waqra ta'ir. Dia melihat ada seorang pemuda. Marartu anna wa Malik ibnu Dinar wa haka Yafi'i an Ja'far Abi Sulaiman. Imam Yafi'i orang tabi'in bercerita dari Ja'far Abi Sulaiman gurunya. Qala marartu anna wa Malik bin Dinar. Ketika Abu Sulaiman ini dia berjalan sama Malik bin Dinar, orang ulama tasawuf. Bil Basrah, di Basrah, di Irak. Fabainama nahnu naduru fiha mararna bi qaslin ya'malu wa idha syabun jalisun ma ra'aitu ahsana wajhan minhu. Dia jalan, dia lihat ada seorang anak muda tampan,
ganteng, tapi lagi sibuk membangun rumah istana. Kemudian mara'aitu ahsana wajhan minhu, wajahnya tampan. Wa idza huwa ya'muru bibina'il qis, dan saat itu dia nyuruh tukang ini bangun ini, tolong ini tolong perbaiki ini, tolong lagi nyuruh lah, ibarat mandor gitu ya. Ya qulu if'alu wasna'u, coba kerjain ini, coba kerjain yang ini, lagi nyuruh. Kemudian faqala Malik bin Dinar berkata kepada Sulaiman, Ja'far Sulaiman anak muridnya, amma tara ila hadha syab wa husnu wajhiha hirsuhu ala hadha al-bina. Aku melihat ada seorang pemuda ganteng lagi sibuk ngurusin bangunan. Itu kita datangin. Ma'an wajani ila an as'ala rabbi yukhlisu. Kita datangin. Akhirnya didatengin, faradus salam, ucapin salam, walam ya'rif malikan, dan pemuda ini yang enggak mengetahui bahwasanya yang datang itu ulama. Falamma arafahu qama ilaihi faqal, maka tatkala Malik mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, kemudian sang pemuda terbangun dan dihadapi Malik itu, ada apa, mau ngapain? Dan wahai imam, ma hajatuka? Qala kam nawaita an tunfiqu ala hadzal qasr. Berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk bangunan ini? Qala mi'alfin dirham, 100.000 dirham. Qala ala tu'tini hadzal mal fa asna'uhu bi haqqi. Mau enggak? Ya. Engkau dengan uangmu aku bangunkan bangunan yang lebih hebat dari itu. Oh, dengan uangmu sebesar itu lebih hebat 10 kali lipat dari bangunan itu. Karena muda ini kaget, ya. Kaget. Kemudian, apa yang kau bangunkan buatku? Mau nggak? Mau. Kalau begitu serahkan uangmu kepada aku. Akan aku bangunkan engkau istana 10 kali lipat lebih bagus dari itu. Akhirnya, kemudian anak muda ini mengata, bangunan seperti apa? Mana mungkin ada bangunan 10 kali lipat seperti ini? Uangku tuh banyak. Seperti apa? Percaya nggak? Mau nggak? Akhirnya sang pemuda ini tidak percaya. Dia minta, wahai imam, datang besok lagi. Kemari, aku pertimbangkan keinginanmu. Dia datang lagi besok. Ternyata sang pemuda ini malamnya mimpi punya bangunan dan indah melebihi bangunan yang sedang dirancang untuk dibangun. Akhirnya Malik bin Dinar datang dan kemudian ya, ketika mengungkapkan apa yang kemarin dia ngomong, sang pemuda ngomong begini, wahai imam, ini uang 100.000 dinar. Ya, tolong bangunkan bangunan 10 kali lipat lebih bagus. Diambil oleh imam itu. Maka kemudian dia bawa pulang. Setelah dia bawa pulang, dibagi-bagi itu. Fakir miskin, dibagi-bagi pasir miskin. Sampai habis. Dan kemudian ternyata udah habis, imam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan ganti sesuai dengan keinginan orang yang menangkapkan hartanya. Bangunkan dia istana yang megah di sisimu ya Allah, buat sang pemuda ini. Mari bila berdoa kayak begitu. Akhirnya Pak sekalian, tiba-tiba kemudian tidak ketemu lagi itu Malik bin Dinar. Tidak ketemu lagi. Kemudian dia tertidur malam-malam. Pas gitu terbangun, dia mau keluar mengambil wudhu, sholat malam. Tiba-tiba di pintunya ada surat. Dia lihat surat apa? Surat apa? Oh, surat. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya itu adalah bacaannya mengucapkan terima kasih kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Malik bin Dinar. Karena apa? Karena dia telah memiliki bangunan yang lebih megah dari sebagaimana yang direncanakan. Surat itu tertulis seperti itu. Akhirnya di surat tertera pemuda yang kemarin itu tadi, yang tempoh hari ngasih duit, yang kemudian saya bagi-bagi dana yatim terus. Akhirnya dibuktikan dia kembali ke rumahnya. Malik bin Dinar ke rumah pemuda itu. Dia datangi, ternyata banyak orang sedang menangis. Banyak orang lagi ngaji sedang menangis. Ternyata sang pemuda ini sudah meninggal dunia. Maka dipanggillah kepada keluarganya, siapa yang memandikan pemuda ini? Siapa memandikan pemuda ini? Kemudian dipanggil, Malik bin Dinar suruh bercerita,
Kau yang mandikan, coba ceritakan bagaimana saat kau mandikan. Bagaimana saat kau mandikan? Dan sebelum kau mandikan, sebelum aku mandikan, pemuda ini nitip surat, masih sakarat, masih mau, nitip surat, dan kemudian dia minta suratnya itu ditaruh di selipan kain kapannya nanti kalau dia meninggal dunia. Ditaruh di kain kapan, di selipannya, dan kemudian aku kubur dengan kain kapan dan suratku itu. Suratnya isinya persis yang didapatkan oleh Malik bin Dinar. Ucapan terima kasih kepada Allah dan ucapan terima kasih kepada Malik bin Dinar. Ini kisah orang soleh. Ternyata orang tersebut ketika sakarat itu, dia diperlihatkan oleh Allah bahwasanya dia akan menempati bangunan Kisra, bangunan yang megah, dan itulah tempat dia. Sehingga dia buru-buru pesan kepada istrinya agar membuat surat buat Allah dan buat Malik bin Dinar sebagai ucapan terima kasih. Hebat sekali ya. Jadi makanya atau kata Rasulullah SAW benar yang mengatakan mana kosong di sodakotin, sedekah itu nggak akan pernah berkurang, sedekah tidak akan pernah berkurang, sedekah tidak akan pernah berkurang. Ya, jadi apa yang kita buang di jalan Allah itu nggak akan berkurang, tapi terkadang syahwat kita ada sifat bakhil. Diri kita terkadang berkata, awas, hati-hati, jangan sampai ente lempar, jangan sampai ente buang harta ente saya, capek-capek nyari, buang keringat, buang tenaga, capek-capek nyari, udah dapetin, ada sifat-sifat baik. Nah itu kerjaan setan, sebagaimana firman Allah, syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjadikan kemiskinan kepada kita saat kita mendapatkan harta, menjanjikan kemiskinan. Ketika seseorang itu dalam kondisi seperti itu, dia punya harta dalam kondisi bakhil, dan dipaksa dirinya itu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka itu kata Rasulullah semulia seutama sedekah. Abdul sedekah wa anta bakhilun syahihun. Seutama sedekah itu engkau dalam keadaan pelit, engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan kaya. Jadi kalau kita sedekah dalam keadaan miskin, buat sekalian, itu nggak utama. Tapi kalau kita sedekah dalam keadaan kaya, utama. Sedekah dalam keadaan sehat, itu yang utama. Sedekah dalam keadaan pelit, baru dapat harta, dan setan ganggu kita, sayang gitu kan, ente keluarin infaknya sayang, ganggu kita paksa, itu seutama sedekah. Banyak orang yang kalau dia sakit baru sedekah, banyak apa? Pengen sembuh, nggak apa-apa. Tapi nggak utama. Jadi kalau kita sedang sehat itu sedekah, itu yang utama. Ya, lagi kaya kita sedekah, utama. Saya selalu ditemui sama orang-orang hebat. Kalau jatuh miskin itu baru ketemu. Ya, belum lama ketemu. Ya, ketemu. Dia udah pensiun. Ya, kita ngobrol banyak, begini gitu kan. Dia baru tobat, kita baru menjalani 5 waktu, sekarang lagi baca Quran, alhamdulillah udah bisa, lagi ngatamin Quran, di ujungnya saya ngomong, Bapak baru aja pensiun ya? Kok tahu Pak Ustaz? Tahu lah biasanya orang kayak begini kalau dia pensiun gitu kan, udah kere, baru dia kembali ke jalan Allah. Banyak banget kayak gitu. Ya, udah miskin, udah kere, udah tua, baru gitu sadar gitu kan. Iya, dulu saya begini Pak Ustaz, ya Allah, nggak sekarang saya kenal Allah, kenal agama. Dulu saya begini, ya pelan-pelan itu kan dulu kemana? Emang terkadang kita ini Islam itu kebagian recehan doang. Ya orang-orang tertentu kebagian recehan, sedikit orang-orang yang haknya. Di zaman Nabi juga begitu, sedikit. Orang-orang yang kaya itu sedikit di zaman Nabi. Ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Umar Utsman itu adalah orang-orang yang kaya, biasa-biasa saja.
Ya, jadi sedekah seutama-utamanya itu adalah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dan dalam keadaan perasaan bakhil kita memuncak, ingin menahan harta kita, tapi kita paksakan untuk mensedekahkan di jalan Allah, itu sudah utama sedekah. Kemudian jadi Rasulullah bersabda juga sekalian, mana qasamalun min shadaqah, harta tidak akan berkurang dari sedekah. Illa zadahu Allah biha 'izzan, melainkan Allah akan menambahkan harta itu kepada orang tersebut. Wa ma tawadda'a rajulun illa rafa'a Allah ta'ala, tidaklah seseorang merendahkan hatinya, dirinya, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Wa ruya Ikrimah telah meriwayatkan sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itnani minasyaitan, ada dua perkara dari syaitan. Ada dua perkara, dua hal, itu dua perkara itu dari syaitan. Wasnani minallah, dan dua perkara dari Allah, kata Nabi. Tsumma qara'a hadhil ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukumul maghfirah wa minhu wa fadlan. Setan menjanjikan kepada kalian kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menjanjikan kepada kalian, mengajak kalian berbuat perbuatan keji. Wallahu ya'idukumul maghfirah, dan Allah menjanjikan kalian ampunan, wa fadla, dan menjanjikan karunia. Dua dari setan, dua dari Allah. Yang dari setan apa? Setan menjanjikan kemiskinan dan senantiasa mengajak pada perbuatan keji. Dari Allah, Allah menjanjikan ampunan dan menjanjikan karunia. Jadi Allah nggak pernah menjanjikan kekayaan. Catat apa? Ya. Jadi kalau kita mengharapkan kepada Allah kekayaan, Allah nggak pernah menjanjikan kekayaan. Yang Allah janjikan itu ampunan. Allah menjanjikan rahmat. Allah menjanjikan karunia. Jadi kalau kita pengen kaya, ya usaha. Sementara usaha itu diiringi dengan doa. Dalam perjalanan usaha itu tergantung Allah. Ada yang untung, ada yang rugi, ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Ya, tugas kita maisha, tolak maisha, nyari duit. Tugas kita ya, nyari yang halal, itu aja. Adapun untung ruginya itu kehendak Allah. Adapun kemudian kita untung banyak, kemudian menjadi orang kaya, itu kehendak Allah. Tugas kita nyari duit yang halal. Ya. Nah, nyari duit yang halal itulah kemudian Allah akan menjanjikan ampun. Nyari duit yang haram itulah bisikan setan. Biasanya orang tersebut takut miskin, ya, takut kelaparan, takut nggak mendapatkan harta, takut nggak kebagian rezeki, padahal rezeki sudah diatur sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Apalagi sekarang musim-musim politik, ya Pak. Ya, musim-musim kampanye, duit berseliweran, mulai ada seri, kok ada seri, cerita kemarin pada usaha. Jadi apa namanya, udah miliaran berseliweran. Jangankan yang kita hitung dari orang ngasih sembako itu kan, nggak usah jauh-jauh, kita hitung bendera yang ada di jalan aja deh. Ya, atau jembatan berapa bendera? Kira-kira satu bendera dapat 5.000. Hah? Berapa? Wah, 20.000-an. Belum bannernya kan? Coba seluruh Indonesia berapa juta? Uang terbuang kayak gini. Di Mesos ada cerita nenek-nenek serempet bendera, lagi nyebrang tiba-tiba sendalnya itu kejepit bendera, akhirnya jatuh nyusap dan kemudian meninggal dunia gara-gara bendera. Ya, coba ya. Jadi terbuang duit berseliweran kemana? Ya, bapak pasti balik kemana-mana. Sampai ada yang nanya, Pak Ustadz, gimana tuh hukumnya? Orang kampanye bagi-bagi sembako, ya, mau sedekah katanya Pak Ustadz. Ya, nanya hukum aja tentang kayak begitu. Tanya orang yang nyata ke apa itu? Sedekah lillahi atau pengen dipilih kan?
biasanya pengen dipilih sedekah. Saya kasih ilustrasi aja sekarang begini deh. Ya, ini ada orang nih ngasih karpet ke masjid. Ada orang ngasih karpet ke masjid. Ini Pak Muslim, saya ngasih karpet buat masjid. Tapi Pak Muslim tolong ya bilangin ke jamaah, ntar malu pemilihan RT. Saya ikut nyalonin RT. Kasih tahu jamaah ya, ntar malu pilih saya. Ini karpet buat masjid. Kira-kira gimana? Pahalanya gimana? Nah, ada orang pengen nyalonin jadi RT, ngasih karpet ke masjid ke Pak Muslim, minta jamaah suruh milih dia, kira-kira gimana? Hah? Sama aja kayak itu. Nggak kepilih jadi RT, didatang lagi Pak Muslim karpetnya saya ambil lagi, nggak kepilih. Jadi kayak begitu. Makanya ya, Nabi sudah mengatakan bahwasanya walau hajatun sekalipun karena kebutuhan kita, ada hadis Nabi. Saat orang memberi kepada kita dengan motif karena ingin pamer, motif pengen dipilih, kata Rasulullah, walau hajatun sekalipun kebutuhan kita, Nabi melarang. Ada mengatakan. Ya, tapi ada sebagian ulama kalau memang kita butuh dan lapar, butuh banget, dibolehkan. Tapi kalau nggak butuh banget ya. Begitu Pak sekalian. Sampai-sampai ada istilah sedekah politik katanya. Sedekah politik. Niatnya apa? Maksudnya sedekah politik Pak Ustaz. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Sedekah aja kan. Gak usah pakai bilang ntar pilih gue ya. Dan dalam rangka bukan pilih gue, sedekah. Ya Allah ya Allah. Ya. Itu Pak sekalian. Kemudian selanjutnya seorang tabi'in mengatakan, qala maktubun ala babil jannati salah satu astur. Nanti di surga itu akan tertera 3 tulisan. Ada 3 tulisan di surga itu tertera. Di pintu surga itu ada tulisan awwaluha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu pertama paling depan itu pintu surga tertulis la ilaha illallah. Wasani ummatun mudnibah wa rabbul ghafur. Ada pintu juga di situ tertulis ummatun mudnibah. Ya, ini pintu khusus buat rombongan orang-orang ummatun mudnibah wa rabbul ghafur. Ya, umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa. Wa rabbun ghafur, tapi Allah sudah memaafkan dia. Ya, sudah dimaafin. Tapi di jidatnya tertulis di situ al-jahannamiyun, mantan narapidana neraka jahanam. Itu pintunya tertulis ummatun mudnibah wa rabbun ghafur. Ada pintu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu dihuni oleh para nabi, para syuhada, para sholihin. Ya sekalian, para siddiqin. Ada pintu khusus buat umat Nabi Muhammad yang dia pendosa, tapi wa rabbun ghafur, udah diampuni sama Allah. Tapi ada stempelnya di jidatnya tadi. Ya, mantan narapidana neraka jahanam. Sekalian, kita di mana wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, wasalis, kata Rasulullah, wajadna ma'alimna ribhina ma qadimna khasirna wa ma khalaqna. Yuqalu man ma'a khamsan min Allah. Yang ketiga tertulis ya, yaitu robihna ma qadimna khasirna ma khalaqna. Orang-orang yang beruntung karena diselamatkan oleh sedekah. Ada pintu sedekah tertutup. Jadi khusus buat orang-orang, dia itu rapotnya merah, tapi dia itu mendapatkan rahmat Allah karena sedekah. Sedekah. Hebat sekali ya. Ini atau hak tapi ngomong seperti ini. Dan kemudian dia menukil sebuah hadis buat pintu yang ketiga itu. Bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama nufiro rajulun, saat seorang laki-laki juga diseret oleh malaikat ala syakirin nar, di ujung neraka. Lalu diseret di ujung neraka, rapotnya merah. Panada munadin ayat malaikat, maka berseru dari kejauhan, wahai malaikat, kifu an rajul, tahan orang itu, jangan kau masukkan ke neraka.
Malaikat bingung, ada apa lagi ya Allah? Catatannya udah buruk semua, orang ini nasibnya neraka, ada apa lagi? Tahan mulai malaikat. Ya. Alam ta'lam, bukankah kau mengetahui anni qad quri'a, sesungguhnya aku telah bacakan kepada engkau dan para manusia ketika di dunia. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Sajadah. Kata Allah, bukankah telah aku bacakan kepada manusia dan engkau, manusia di bumi ini, bahwasanya seseorang tidak mengetahui tentang pahala yang aku berikan. Ada pahala yang orang lain nggak tahu, nafsu nggak tahu, malaikat nggak tahu, manusia nggak tahu. Aku sembunyikan. Nanti aku jelaskan nanti saatnya sudah ada di hadapannya. Jazaan dimakannya. Kata malaikat, apa lagi ya Allah? Catatannya kamu nggak semua udah dilihat. Timbangannya juga begitu. Jualan siratul mustaqim juga orang ini ya Allah, satu lakon nyemplung, nggak kuat. Apa lagi? Maka Allah membacakan ayat itu saja kan. Maka kemudian Allah ya. Awan besar, malaikat kaget. Itu amalnya mana? Amalnya aku simpan yang pernah dia berbuat saat di dunia. Amal apa? Itulah sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah dia saat di dunia. Ya. Jadi buat sekalian, apa yang dikatakan Allah itu sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu tunas. Dari satu tunas tumbuh menjadi 7, dari 7 masing-masing 100. Jadi berapa ya? Jadi 700. Dibalaskan gitu. Ya. Nah itu kemudian lanjutnya. Wa qala al-faqih radhiyallahu anhu, orang kitab ini berkata, alaika bisadaqah bima qalla au kasur. Ulama, hendaklah engkau bersedekah bima qalla walau kasur. Sedekah sekalipun sedikit atau banyak. Harta kita sedikit atau harta kita banyak, sedekah. Alaika bisadaqah. Jadi buat sekalian perlu dicatat, yang namanya mengeluarkan harta di jalan Allah itu gak ada dispensasi. Nah kita miskin nih, apa yang perlu kita keluarin buat makan aja susah. Jangan ada omongan kayak begitu. Jangan. Kalau kita lihat di hadis Nabi itu, ulama semua sepakat merasa sedekah itu nggak ada kategori orang itu miskin nggak sedekah, apalagi kaya. Jadi sedekah itu Allah nggak tentukan berapa banyaknya, nggak ditentukan. Bahkan kata Rasulullah SAW ketika ada Rasulullah memerintahkan, ya sedekah dengan afdal, utama sedekah, harta yang utama, makanan yang utama. Kalau nggak punya makanan yang baik, harta yang baik, nggak punya juga, ya yang kami miliki nggak punya juga, ya takutlah kau dengan api neraka sekalipun cuma sebiji kurma. Selebihnya Rasul ditanya lagi, Rasulullah nggak jawab lagi. Ya, artinya nggak punya apa-apa, sekalipun sekedar biji kurma, hendaknya kau takut terhadap neraka Allah. Maksudnya apa? Nggak ada dispensasi. Kalau kita pengen evaluasi diri kita di mana, kira-kira, ya setiap hari kita ada nggak orang yang nggak punya duit 10 ribu misalnya? Ya, jangan rasa-rasanya, jangan. Kira-kira dari 10 ribu itu bisa nggak kita sedekah? Bisa berapa? 1000. Kita sedekah itu jangan masuk ke kotak amal. 1000. Atau kita taruh di rumah. Ada celengan khusus anak yatim piatu putus 24. 1000 tiap hari. Besok nggak punya duit, nggak ada apa-apa, nggak sedekah, nggak apa-apa. Besok ada 5.000, ya misalnya taruh lagi 1.000 atau gopek. Kalau kita selalu kayak begitu, kira-kira duit banyak, ngumpul nggak tuh duit? Ngumpul. Yang jadi masalah kita itu terkadang diri kita merasa nggak punya aja. Akibatnya apa? Anak indah tuh yang kita Rasul. Allah itu tergantung perasaan hambanya. Kalau dia merasa diri nggak punya aja, selalu udah Allah tergantung perasaan hambanya. Ya udah dijadikan orangnya nggak punya. Ya. Kalau dia merasa kaya, berapapun uang kemudian berusaha dikeluarkan di jalan Allah, dia cari rahmat Allah, pahala Allah sekalian. Dia merasa kaya gitu kan, cukup, dan uang berapapun disedekahkan di jalan Allah, maka Allah tergantung perasaan hamba itu, insya Allah dikayakan oleh Allah Subhanahu.
mental kita kan mental cemen, ya, mental cemen, merasa kita menjadi orang yang nggak punya. Padahal nggak begitu, sahabat Nabi itu semua nggak begitu. Kemudian lanjutnya, baik Nabi sedekah asrul salil mahmud. Kata ulama, sesungguhnya dalam sedekah itu ada 10 kemuliaan. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 kemuliaan itu akan didapat di dunia, dan 5 itu kemuliaan lagi akan didapat di akhirat. Fa amal khamsatul lati fid dunya, adapun 5 kemuliaan yang dapat di dunia ini, fa awwaluha tathhirul mal kama qala Nabi ala innal bi'am yaqdurul lagwi wal halal. Yang pertama, di dunia itu dia akan mendapatkan harta yang bersih. Dengan sedekah hartanya menjadi bersih. Tapi bukan harta yang haram, bukan. Harta itu Pak, kita dapat di 1 juta. Ada hak Allah. Ada hak Allah. Ada. Harta halal kita dapat di 1 juta. Ada hak Allah kan? 100.000 ada hak Allah. 10.000 ada hak Allah. 5.000 ada hak Allah. Ya. Dan harta itu halal. Tapi zahirnya di mata Allah itu kotor. Kotor bukan karena haram. Ya, bukan karena haram. Kotornya itu karena haknya belum dikeluarin. Kita dapat harta nih, dapat duit. Ya, kotornya itu bukan karena caranya mah kita halal, tapi harta itu kotor-kotornya karena haknya belum dikeluarin. Terus gimana cara membersihkannya? Kata ulama, yang pertama, di dunia nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Keluarin tuh harta yang kotor. Maksud harta yang kotor itu harta yang kita dapati dengan cara yang halal, tapi hak Allah ini belum ditunaikan, belum dikasih ke orang yang punya hak. Keluarin. Kemudian selanjutnya, wasani anna fiha tathhirul badan minadh dhunub. Yang kedua, ya, dia akan memperoleh hal di dunia ini ketika dibersedekah. Tathhirul badani minadh dhunub. Badannya itu akan dibersihkan dari dosa. Dirinya, badannya akan dibersihkan dari dosa. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka orang beriman sebagai sedekah yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Mensucikan jiwanya dan membersihkan badannya. Wasalis, yang ketiga, anna fiha daf'ul bala wal amrad. Ya, pahala dunia, balasan dunia yang kita dapat dari sedekah ada 5. Yang ketiga, daf'ul bala wal amrad, akan menolak bala dan menyembuhkan penyakit. Ya, apa yang ketiga? Menolak bala, menyembuhkan penyakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bisadaqah. Tadi hadis saya baca. Nabi bersabda, obati penyakit kalian dengan sedekah. Wa rabi, yang keempat, anna fiha idkhalus surur 'alal masakin. Yang keempat, balasan di dunia yang kita dapati adalah bahwasanya sedekah itu akan membuat orang miskin bahagia. Akan membuat orang miskin bahagia. Wa afdalul amali idkhalus surur 'alal mu'minin. Kata Rasulullah, sebaik-baik amal itu adalah kita membahagiakan orang miskin. Cara membahagiakan orang miskin kayak apa? Ya, sedekah. Kata Rasulullah, afdalul amal, utama amal itu adalah membahagiakan orang miskin. Wal khamis, yang kelima, anna fiha barakah fil mal wa sa'ah fil rizqi. Yang kelima, ya, balasan di dunia dari sedekah itu adalah barokah fil mal, hartanya barokah. Wa sa'ah fil rizqi, dan rizkinya akan luas, akan ditambah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kalian nafkahkan harta kalian di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Jadi bagi sekalian, janji Allah bahwa yang namanya sedekah, infak, akan diganti oleh Allah. Ya, kata ulama, yang pertama berkah hartanya, yang kedua diluaskan rezekinya.
Pak sekalian di sini namanya ada pertanyaan, foto. Iya. Kalau apa bedanya sedekah dan kalau kita sedekah atas nama orang yang juga bagaimana? Iya. Infak sama sedekah itu beda. Ya. Ada perbedaan, ada kesamaan. Jadi kalau ditanya apa bedanya, ada perbedaannya, ada kesamaan. Infak dan sedekah kesamaannya sama-sama statusnya adalah sunnah. Ya, infak memiliki ada yang status wajib. Infak yang wajib itu adalah seperti seseorang memberi nafkah kepada istri. Kita ngasih duit sama istri namanya apa? Nafkah. Nafkah artinya apa? Nafkah ya infak. Nafkah, infak sama. Infak, nafkah itu sama. Pecahan kalimatnya. Wajib nggak kita ngasih istri? Disebut nafkah atau infak. Itu wajib. Wajib, Mbak sekalian. Jadi memiliki satu sama sunnah, tapi infak ada yang wajib. Kemudian sedekah, perbedaannya nih, dia bisa dengan harta, bisa juga tidak dengan harta. Rasulullah SAW membuang duri di jalan, sedekah. Ya. Kemudian senyum sama saudara kita, tabassum li akhika sedekah. Kita tersenyum sama saudara kita aja, sedekah berpahala sedekah. Bisa dengan harta, bisa juga dengan tidak dengan harta. Itu sedekah. Itu maknanya kayak gitu. Nah kemudian, Pak Ustaz, boleh nggak kita mensedekahkan harta kita atas nama orang tua kita? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ya. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata umi ya Rasulullah, ibuku udah meninggal. Apa atas sedekah anha? Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Kata Rasulullah, "Tasaddaq anha." Sedekahlah kamu atas nama itu. Jadi diboleh, bahkan dianjurkan. Maka dari hadis ini ulama mengkiaskan jangankan sedekah, Quran boleh atas nama orang tua kita yang udah meninggal. Ya, kita berbuat baik atas nama orang tua kita yang meninggal sudah sangat dibolehkan. Baca Quran atau gimana? Ada kisah ulama apa namanya? Ya Allah, Ibnu Mubarak. Dia pergi haji, dia mimpi di masjid, dan kemudian mimpinya itu apa kuburan orang Islam itu yang ada di Mekah saat itu pada keluar di Madinah, dia lagi di Madinah, pada keluar dan kemudian pada ngerubuh. Ada satu orang nggak tahu berbuat sesuatu, pada berbuat sesuatu ada satu orang diparahin tuh. Ibnu Mubarak marah satu orang itu dalam mimpinya. Dia tanya, itu lagi pada ngapain? Dia lagi berebut hadiah. Hadiah dari siapa? Dari pemilik. Kok ente gak berebut? Saya udah kaya, ngapain? Gitu kan? Gak butuh itu saya udah kaya. Saya udah kaya. Terus akhirnya, apa yang membuat kau kaya? Aku punya anak di dunia, namanya anu kerjanya. Tiap hari baca Quran dihadiahkan buat. Dan jadilah aku sekarang seperti ini, gak perlu kayak mereka udah kaya. Akhirnya dia terbangun, Abdullah bin Mubarak dia terbangun dari tidurnya dan ingin dibuktikan mimpinya. Diingat-ingat namanya dalam mimpi si Anu, si Fulan kerjanya di sana. Dia parani untuk pasar Anu, dicari nama Anu. Ternyata ketika udah sampai, ya dia tanya, kamu si Anu. Sebelum dari jauh dia lihat, dia lagi baca Quran. Ditanya, kamu si Anu benar? Anda siapa? Anda siapa? Saya si Anu. Terus Allah ngapain? Saya baca Quran. Untuk apa? Orang tua aku pahalanya itu hadiahkan buat orang tua sudah meninggal. Berapa tahun yang akan datang dia pergi haji lagi, tidur lagi di masjid di Madinah. Ketika dia ke Madinah, dia tidur lagi di masjid dan mimpi yang sama. Saat itu orang berebut, bangkit dari kuburan, berebut sesuatu, dan orang yang tadinya nggak berebut jadi berebut.
sekarang begini-begini, aku sekarang sudah miskin, kenapa anakku udah meninggal? Enggak lagi ada yang transfer pahala. Dibuktiin, dia datang lagi ke pasar, ketika terbangun, dia bangun, dia mungkin lagi ternyata anaknya sudah meninggal benar. Ini kisah orang soleh, aku lupa soal tadi. Jadi jangankan sedekah, baca Quran kita hadiahkan buat orang tua kita udah meninggal, itu salah satu bagian dari perbuatan mulia. Ya, makanya ada hadis Rasulullah SAW di sini, Pak sekalian. Jadi kalau kita itu sedekah atas nama orang tua kita, maka balahu ujurahuma, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala dari sedekahnya atas namanya. Wali hima, dan bagi anaknya akan mendapatkan pahala juga sebesar pahala orang tuanya, min ghairi ayat usobi, tanpa mengurangi pahala dari orang tuanya yang meninggal. Itu kata Nabi itu begitu. Jadi kalau kita sedekah atas nama orang tua kita ini, dia dapat pahala dari sedekah yang kita sedekahkan, dan anaknya dapat pahala, kata Rasulullah, sebagaimana orang tuanya dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tuanya. Makanya jadi Pak, kalau kita sedekah nih, kita punya orang tua meninggal, kita sedekah tanpa diniatkan buat orang tua, pahalanya buat siapa? Buat kita. Tanpa diniatkan buat orang tua, pahalanya buat kita. Tapi kalau diniatkan buat orang tua, dua, kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Mending mana? Nah ini banyak orang-orang Wahabi, mereka salah keliru, sekalian keliru. Mereka suka dengar itu di masjid tiap Jumat, ya atas nama sedekah, atas nama bulan yang sudah meninggal dunia, minta dibacain Fatihah. Dibilang bid'ah, ya Allah, hadisnya banyak, dan hadis itu sahih. Bagaimana seseorang itu yang masih hidup, dia bersedekah atas nama orang sudah meninggal dunia. Ada permintaan dibacain Fatihah, itu ada sarannya, doa. Ya, Fatihah itu adalah apa namanya, umur-umur, nggak apa-apa itu sekalian. Jadi sampai, kata Nabi itu sampai walahuma ujurahuma, dan orang yang sudah meninggal itu kedua orang tuanya akan mendapatkan balasan dari sedekah yang atas namanya, dan anak yang mensedekahkannya itu akan mendapatkan juga balasan sebesar pahala yang didapatkan oleh orang tuanya tanpa mengurangi pahala kedua orang tuanya mendapatkan sedekah atas nama dia. Tuh, gitu ya. Saya juga begitu. Sedekah itu buat orang tua yang meninggal nggak pernah, ya, nggak tahu. Sedekah itu bisa buat saya pribadi, nggak buat orang tua. Kenapa? Karena tahu hukum kita. Ya, makanya Pak sekalian nih, yang udah tua-tua kan pasti punya orang tua. Ya, pasti punya orang tua. Jangan ego kita. Kasih masjid duit gitu kan buat anak yatim, kasih masjid duit buat apa? Beli karpet, buat pembangunan masjid, sedekah atas nama orang tua kita. Selama dunia masih berputar, belum terjadi kiamat, maka kebaikan-kebaikan itu bisa diperoleh buat orang yang ada di kuburan. Kecuali dunia udah kiamat, nggak lagi ada kehidupan, maka terputus semua. Tapi orang yang ada di kuburan, secara pribadi nggak bisa beramal, ya. Tapi anaknya bisa. Sekalian. Makanya itu Pak, apa namanya, ada istilah sedekah jariyah. Ceritanya ada juga namanya dosa jariyah. Jangan kita anggap sedekah jariyah doang. Ada juga dosa jariyah. Apa dosa jariyah? Hah? Dosa jariyah apa itu? Dosa yang berjalan terus. Orang yang meninggal dosanya masih jalan terus. Kalau sedekah jariyah orang yang meninggal, pahalanya masih dapat terus. Ada dosa jariyah. Inna nahnu naktubu ma qaddamu. Terus apa? Wa asaru. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Asaru. Nanti sampai ke suratnya saya tetap jadi. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan mencatat apa yang mereka perbuat dulu saat di dunia. Wa asaruhum, dan Allah juga akan mencatat asar itu bekas-bekas jejak kaki mereka ketika masih hidup. Apa bedanya mencatat amal dengan bekas-bekas jejak kaki? Ulama menafsirkan, apa bedanya Allah mencatat maqaddamu, apa yang mereka perbuat ketika dunia, dan bekas jejak kaki mereka. Bedanya Pak ulama tafsir mengatakan, kalau yang dicatat itu amal perbuatannya, tapi kalau asar itu setelah dia meninggal apa yang ditinggalin.
Mengandung pahala atau dosa? Yang ditinggalin apa? Mengandung pahala atau dosa? Kalau pahala menjadi sedekah, menjadi pahala jariah. Kalau dosa menjadi dosa jariah. Misalnya nih kita punya rumah, di samping ada lahan tanah sedikit, nggak banyak, gelap. Anak muda suka nongkrong di situ, anak muda. Tiap malam gitu Pak, dia mabok di situ. Kita nggak mau sejalan aja. Tergalakan dia, gue malah terancam nyawa. Kita diemin aja. Kita mati. Itu tanah kita masih dipakai buat nyimeng, buat narkoba, dapat gak dosanya? Nah itu yang namanya Pak dosa jariah. Kira-kira kayak gitu. Ya, makanya Pak yang namanya kemungkaran kalau ada di tempat kita, ada di properti kita, kalau itu kemungkaran, kejahatan, kebatilan ada di properti kita, benahi. Kalau kita nggak benahi, kita meninggal dan kita masih tetap kecipratan, itu namanya dosa jariah. Ya, termasuk kita punya bangunan, bangunan itu kontrak-kontrakin. Yang kontrak, saya juga mau tempat kayak begitu kan, kita ambil keuntungannya, uangnya haram, sampai dia meninggal dunia terus ada di situ, maka terus dia mendapatkan dosa. Itu namanya dosa jariah. Asal bekas peninggalan mereka asal. Apa yang ditinggalin mengandung maslahat, mengandung pahala atau dosa? Amal Allah diapain? Dihukum nanti orang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, sibuk sekali. Jadi gitu ya. Kita lagi nanya. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, keluasan rezeki, kekuatan iman dan Islam. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita. Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi usia kita, harta kita. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Bakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. تقبل الله العظيم يقول لكم صالح الفاتحة. يا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا حسنة ولا ترد حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.